Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat. Nah, sistematika pembahasan sholat dalam kitab Matan Safinatun Najah ini tidak sama dengan beberapa kitab lain. Karena ada beberapa loncatan-loncatan yang di dalamnya ada beberapa pembahasan khusus yang dia berkaitan dengan sholat, walaupun di luar dari sholat pun itu ada hal-hal yang berbeda. Ya, membahas tentang seperti hadas, misalnya hadas ini umumnya kan dibahas juga dengan apa namanya dengan suci ya, toharoh, kemudian tentang aurat dan seterusnya. Nah, ini kita masuk di bagian awal dari tentang sholat dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun. A'dzarus sholati isnani. Adapun udzur sholat itu terdiri dua hal saja. An-naumu karena tidur, wan nisyanu dan karena lupa. Jadi hanya dua hal itu saja yang disebut dengan udzur sholat. Jadi kalau selebihnya daripada itu tidak ada udzur dalam sholat. Ya, orang yang tidur, maka kalau dia belum terjaga sepanjang waktu sholat, maka dia dianggap udzur. Maka lekas-lekaslah dia mengkodok sholatnya, mengganti sholatnya. Sementara kalau orang yang perjalanan, dia tidak disebut uzur karena tetap wajib melaksanakan sholat dengan cara mengkosor ataupun menjamak kalau untuk musafir. Jadi yang disebut dengan uzur kalau dalam fikih, khususnya fikih Syafi'i, hanya ada dua untuk uzur sholat, yakni adalah an-naumu karena ketiduran atau tertidur, wan nisyanu karena memang lupa gitu. Lupa dia. Ya lupa, oh ternyata belum sholat gitu kan. Itu dia. Nah, kitab Safinatun Najah memulai pembahasan sholat itu dengan uzur-uzur sholat. Seterusnya faslun, hadza faslun fi syurutis sholati. Pasal ini tentang syarat-syaratnya sholat. Faslun, syurutus sholati, adapun syarat-syaratnya sholat samaniyatun terdiri dari 8 hal. Yang pertama yakni taharatul hadasaini, suci atau bersih dari dua hadas. Yang dimaksud hadas itu adalah dua hadas itu hadas besar dan hadas kecil. Nanti ada penjelasannya di bagian lain. Wattaharu dan suci anin najasati dari najis, fis saubi di baju, wal badani di badan, wal makani dan juga tempat. Jadi dalam sholat kita harus suci dari najis, baik itu di pakaian, di badan maupun tempatnya. Jadi nggak bisa serta-merta sholat sembarangan. Terus tempatnya ternyata tempat najis gitu kan. Yang penting kan sholat, nggak bisa. Jadi tempatnya juga harus bersih dari najis. Wasatrul aurati dan menutup aurat. Menutup aurat dan batasan aurat itu seperti apa? Nanti akan ada bahasan selanjutnya. Wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Jadi wajib menghadap kiblat. Nah, perkaranya kalau misalnya di lautan lepas kita nggak tahu nih barat timur dan barat timur utara selatan, terus seperti apa? Ya, maka yang diyakini kira-kira menghadapnya kemana. Nah, yang paling repot itu kan kalau sholatnya ya di tengah laut. Tiba-tiba sudah menghadap kiblat, tiba-tiba sampannya menghadap lain. Ya, maka sholatnya tetap aja diteruskan.
Kalau hal-hal yang seperti itu ya maka begitu. Atau di tengah hutan belantara yang kita tidak tahu mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan misalnya. Ya yang sekira-kiranya dari penurut pengukuran pengetahuannya arah kiblat yang dia yakini ke arah yang sesuai dengan yang dia yakini itu, maka disitulah dia menghadap kiblat. Nah, atau di tengah gurun ya karena tak tahu mana barat timur, mana utara selatan ya, yang dia yakini kira-kira kiblat itu menghadap kemana. Nah, kalau orang Indonesia umumnya kan menyebut kiblat itu ke barat. Ya, ya kita menghadap ke Ka'bah. Ya, kiblat itu adalah Ka'bah. Wastiqbalul kiblati. Ya, ini menghadap kiblat. Wadukhulul wakti dan masuknya waktu. Jadi ya sholat itu misal sholat asar di waktu asar, jangan sholat asar di waktu maghrib. Demikian juga sebaliknya. Wal ilmu bi fardiyatiha dan mengetahui tentang fardu-fardunya sholat. Jadi harus tahu itu fardu-fardu ataupun rukun-rukunnya sholat itu apa saja. Wa alla ya'taqida agar meyakini fardon perkara yang fardu min furudiha dari agar tidak meyakini dari perkara-perkara fardunya sholat sebagai sesuatu yang sunat. Jadi kalau itu memang perkara rukun yang wajib tertunaikan di dalam sholat, jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang sunnah. Jangan dibalik sesuatu yang sunnah kemudian dianggap yang wajib dalam sholat. Gitu. Nah, kalau dalam madhab syafi'i ya ketentuannya seperti itu. Nanti ada ketentuannya tentang rukun-rukun sholat. Mulai dari niat takbiratul ihram hingga salam itu seperti apa saja. Wajatinabul mubtilati dan menghindari dari perkara yang membatalkan sholat. Nah, misalnya apa ya batal wudhu maka batal juga sholatnya gitu kan. Nah, hal-hal lain yang membatalkan sholat misalnya nanti ada di bahasan selanjutnya. Nah itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.